Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang akan membawakan ruang lingkup ekonomi. Di sini kami akan mempresentasikan beberapa hal mengenai ekonomi, dimulai dari definisi ekonomi. Definisi ekonomi secara umum adalah salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Ilmu ekonomi banyak dipelajari dan sering diasosiasikan dengan keuangan rumah tangga. Arti kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yakni oikos, yang berarti keluarga rumah tangga, serta nomos, yang berarti peraturan, aturan, dan hukum. Sehingga, ekonomi menurut istilah adalah aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Menurut Abraham Maslow, ekonomi adalah suatu bidang keilmuan yang dapat menyelesaikan permasalahan kehidupan manusia lewat penggemblengan seluruh sumber ekonomi yang tersedia berdasarkan pada teori dan prinsip pada suatu sistem ekonomi yang memang dianggap efisien dan efektif. Pengertian ekonomi menurut Robbins merupakan sebuah studi tentang perilaku manusia sebagai hubungan antara tujuannya dihadapkan dengan ketersediaan sumber daya supaya mencapai tujuannya. Tujuan dan kegunaan ilmu ekonomi. Tujuan yang pertama adalah memperbaiki cara berpikir yang membantu pengambilan keputusan. Yang kedua, membangun suatu kondisi yang kondusif bagi kemajuan perekonomian. Yang ketiga, membantu memahami masalah ekonomi masyarakat dalam lingkup lokal maupun global. Yang keempat, melatih seseorang dalam mengatur dan mengelola sumber perekonomian. Yang kelima, mengambil keuntungan dari semua peristiwa yang terjadi dalam suatu tindak perekonomian untuk dijadikan sebuah landasan. Menurut Abdullah, tujuan ilmu ekonomi adalah mencari pengertian tentang hubungan peristiwa ekonomi, baik itu berupa hubungan kausal maupun fungsional, untuk dapat menguasai masalah ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat. Selanjutnya yaitu kegunaan ekonomi adalah mengajarkan cara berpikir yang dapat kita gunakan setiap hari ketika kita perlu mengambil keputusan. Cara berpikir yang dimaksud adalah 3 konsep fundamental, yaitu yang pertama, biaya oportunitas adalah yang kita korbankan atau hentikan ketika mengambil suatu pilihan atau keputusan. Yang kedua, marginalitas adalah proses menganalisis biaya atau manfaat tambahan yang timbul dari suatu pilihan. Yang ketiga, pasar efisien adalah suatu pasar di mana kesempatan memperoleh laba terhapus hampir dengan seketika. Kegunaan yang lainnya adalah untuk memahami masyarakat dengan lebih baik serta membuat kita menjadi pemilih yang kompeten. Sejarah singkat perkembangan ilmu ekonomi. Sejarah singkat perkembangan ilmu ekonomi berawal pada tahun 1776, yaitu Adam Smith, seorang ahli ekonomi dari Inggris. Sejarah singkat ilmu ekonomi adalah sebelum era Adam Smith sudah banyak sekali pemikiran tentang ekonomi, bahkan dalam lingkup ekonomi makro yang membahas tentang perekonomian suatu negara. 2 abad setelah era Adam Smith, terjadilah perkembangan yang sangat pesat terhadap perekonomian, di mana revolusi industri yang baru saja bermula pada saat itu telah berkembang menjadi industri canggih dengan teknologi yang bagus. Secara umum, analisis utama dalam ilmu ekonomi dapat dibedakan dalam 2 bentuk, yaitu teori ekonomi mikro dan teori ekonomi makro. Hubungan ilmu ekonomi dengan ilmu lainnya. Hubungan ilmu ekonomi dengan ilmu sosial. Ilmu ekonomi merupakan ilmu sosial karena mengeksplorasi masyarakat dan perilaku manusia. Secara khusus, itu membahas tentang bagaimana pelaku ekonomi mengalokasikan sumber daya ekonomi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Hubungan ilmu ekonomi dengan ilmu manajemen. Ilmu manajemen dan ilmu ekonomi merupakan sama-sama ilmu komunikasi yang digunakan dengan tepat untuk menarik perhatian pada suatu organisasi atau lembaga perusahaan.
Ilmu komunikasi yang dipakai dengan baik ini digunakan untuk mempermudah melaksanakan dalam kerjasama dan dengan perusahaan lain. Selain itu, ilmu ekonomi dan manajemen juga merupakan hubungan dalam ilmu komunikasi yang dipakai dalam berbagai suatu motivasi yang bisa mempengaruhi seseorang untuk membentuk dan membangun suatu koneksi dalam bidang ekonomi. Hubungan ilmu ekonomi dengan ilmu politik. Hubungan ilmu ekonomi dengan ilmu politik. Ilmu politik dan ekonomi merupakan rumpun ilmu sosial dan kedua cabang ilmu itu memiliki hubungan yang sangat erat. Ilmu politik terkait dengan dinamika tentang siapa pemegang kekuasaan di suatu bangsa atau masyarakat. Dan ilmu ekonomi terkait dengan sumber daya yang tersedia di suatu negara atau wilayah itu sendiri. Konsep dasar ilmu sosial ekonomi. 1. Pasar. Pasar sebagai tempat sekumpulan orang yang melakukan transaksi jual beli. Ciri-cirinya yaitu terdapat calon pembeli dan penjual, terdapat barang yang diperjualbelikan. 2. Kebutuhan ekonomi. Kebutuhan adalah semua barang ataupun jasa yang dibutuhkan manusia demi menunjang segala aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. 3. Masyarakat. Masyarakat adalah sebuah kelompok yang saling bergantungan antara yang satu dengan yang lain. 4. Produksi. Merupakan kegiatan menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang untuk memenuhi kebutuhan. 5. Jasa. Jasa adalah pemberian suatu kinerja atau tindakan tidak berwujud dan pihak satu ke pihak lain. 6. Penawaran. Penawaran adalah barang atau jasa yang ditawarkan pada jumlah dan tingkat harga tertentu dalam kondisi tertentu. Faktor yang mempengaruhi penawaran adalah biaya dan teknologi, jumlah penjualan, dugaan tentang masa depan, serta kondisi alam. 7. Penduduk, yaitu seseorang atau kelompok yang tinggal di dalam wilayah negara Indonesia. Dan konsep ekonomi ilmu sosial yang ke-8 yaitu sensus penduduk, merupakan suatu proses pengumpulan, pengolahan, dan pempublikasian data yang dilakukan di seluruh penduduk pada suatu negara di periode tertentu. Yang ke-9, pertumbuhan penduduk, suatu proses perubahan populasi yang terjadi pada sewaktu-waktu, yang bisa dihitung dalam proses perubahan jumlah individu. Populasi menggunakan satuan per waktu unit untuk sebuah pengukuran. Ke-10 yaitu swalayan, suatu organisasi perdagangan yang menawarkan berbagai macam produk kepada konsumen dan membagi-bagikannya usahanya menjadi beberapa departemen. Ke-11 konsumen. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam pasal ini, konsumen merupakan setiap orang yang menggunakan barang atau jasa untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan keluarga, bermasyarakat, dan kepentingan lainnya. 12. Bank. Bank merupakan suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit. 13. Gaji. Gaji merupakan suatu bentuk balas jasa atau penghargaan yang diberikan secara teratur kepada seorang karyawan. 14. Barter atau tukar-menukar merupakan kegiatan perdagangan yang saling tukar-menukar barang. Pada kegiatan ini tidak ada nilai pasti pada suatu barang. 15. Produktivitas. Produktivitas secara umum bisa diartikan sebagai suatu perbandingan antara hasil keluaran dan hasil masukan. Bisa juga dikatakan dengan nilai output maupun input. Ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi deskriptif atau deskriptif ekonomi. Contoh ilmu ekonomi deskriptif yaitu sistem pertanian dan perkembangan sektor industri tertentu. Gambaran kondisi krisis moneter di Indonesia yang terjadi pada tahun 1998. Yang kedua, ilmu ekonomi teori atau ekonomi teori. Ekonomi contohnya yaitu ekonomi mikro, keputusan pengusahaan dan konsumen, terbentuknya harga barang atau jasa, dan faktor produksi tertentu di pasar dan alokasi sumber daya ekonomi. Yang ketiga, ilmu ekonomi terapan atau applied economics. Contohnya ekonomi di perusahaan, ekonomi moneter, ekonomi perbankan, dan sebagainya.
Cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata maupun ucapan mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.